kita mau ngasih informasi yang positif, tapi all Betul. about sex nih, tapi Karena ini- resesi seks lebih Betul, tepatnya. ini berkaitan dengan populasi kita sebagai manusia. Biasanya kalau stres karena pekerjaan dan kelelahan, ini bisa memungkinkan kalian menjadi adanya resesi seks gitu. Jadi bila fenomena ini terus terjadi, maka akan berdampak negatif juga pada aspek sosial dan ekonomi. Yaitu piramida penduduk akan berbentuk kebalik. Jadi bukan piramida ke atas, tapi piramida Ke bawah. gitu, kebalik gitu. Hai Indonesia. Hai, ketemu Halo. lagi nih di Hai Indonesia, Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan pastinya bersama kita berdua, Dynamic Duo, ada saya Ditan Sudiro. Ada aku juga, Nuka Azita. Dan kita berdua senang sekali akhirnya bisa nyapa kalian lagi 1 jam ke depan. Seperti biasa kalau di Hai Indonesia kita akan kasih kalian berita, Yap. cerita, informasi, bahkan tips dari dalam maupun dari luar negeri. Semuanya bakal kita bahas, pokoknya yang relate atau yang berhubungan sama kalian nih. Iya gitu. dong, pastinya ya. Dan- Karena kita nggak ada yang hoax-hoax, kita Oh nggak nggak ada, mau. kita cuma ngangkat fakta dan juga kita sedang menggunakan pakaian bernuansa merah. Itu kamu marun apa merah sih? Oh, ini- Marun, Merah tua? marun. Oke fine, ya maksud saya merah sih, tapi ya udah. Tapi Gue merah nuansanya nih. kemerah-merahan Iya. gitu kan. Oke. Kan kalau menggunakan pakaian bernuansa merah itu kesannya selain berani gitu kan. Tapi biasanya tuh acara-acara yang menggunakan pakaian berwarna merah malam-malam itu biasanya membicarakan topik yang agak dewasa. Tapi kali ini kita nggak membahas tentang topik yang, ya ini berhubungan sih tentang topik yang agak dewasa gitu. Tapi kita Iya, kali akan ini. membicarakan suatu hal kemunduran yang terjadi di dunia dan kamu harus tahu ini gitu loh. Iya. Maksudnya gitu loh, kalau kita berbicara soal, aku sebut aja langsung ya, kalau kita berbicara soal seks itu nggak hanya yang terkait dengan pornografi Oh enggak, aja. karena bisa aja kita Iya. bicarakan tentang Ini kan saksofon itu iya, juga bisa. enggak, ini kali ini beneran maksudnya. Jadi biar kalian tuh nggak tabu-tabu banget ya guys. Jadi ini kan informasi yang kita mau ngasih informasi yang positif, tapi all Betul. about sex nih, tapi Karena ini- resesi seks lebih Betul, tepatnya. ini berkaitan dengan populasi kita sebagai manusia. Kamu manusia kan? Iya manusia dong. Kalau orang. kamu Bapak Tuyul ya? Orang. Oh Bapak Tuyul ya? Saya Sudah manusia. mirip ya. Pantas Tuyul ketemu kamu Bukan. Salim ya. Setoran berapa tiap malam? Beda, Oh, saya bukan. jagain lilin. Beda lagi kalau jagain lilin. Ngehet dong itu. Anyway, ini kalau kita biasanya dengar kalimat resesi ekonomi gitu kan. Kali ini berbeda ya? Tahu nggak nih Nuka, kali ini ada fenomena lama yang kembali muncul yaitu resesi seks. Yap. Ingat ya, ini kita bukan berarti mengajarkan kalian untuk yang enggak-enggak Maaf, ya gitu. Minum dulu. Ini tuh informasi yang bisa jadi ada nilai positifnya gitu. Ini kalau kita kaitkan dengan ekonomi, kalau resesi ekonomi itu kan bisa diartikan sebagai ekonomi itu kan harus berkembang. Kalau resesi itu bisa diartikan sebagai mundur ke belakang atau tidak bergerak stagnan, gitu. Nah ini kalau dikaitkan dengan seks tahu dong ya kalau istilah tersebut tuh resesi seks ini merujuk pada kondisi di mana banyak pasangan mengalami penurunan gairah untuk berhubungan seks gitu kan, menikah dan juga memiliki anak. Dan kabarnya nih Nuka nih ya, kalau kita ke China, di China bukan di Indonesia ya, kini sedang diterpa yang namanya fenomena resesi seks tersebut. Dilaporkan aja pada tahun 2021 lalu, jumlah populasi di China menurun secara signifikan. Menurun dalam arti kata kelahirannya ya. Sedangkan di tahun 2022 ini hanya 7,52 kelahiran per 1.000 orang. Masih di tahun yang sama sekitar 11 juta bayi lahir. Dan jumlah ini tuh sebenarnya menurun ya. Bila dibandingkan pada tahun 2016 dengan 18 juta kelahiran. Oke. Ini kalau kita melihat angka kelahiran yang rendah nih agak pertanyaan juga kenapa China bisa menghadapi resesi seks. Kalau menurut saya pribadi nggak tahu kenapa, cuman ada kaitannya sama pandemi. Kalau menurut saya pribadi sih itu. Bisa jadi kayak gitu Iya, ya. mereka banyak lockdown mulu. Iya betul. Iya, tapi lagi-lagi karena masalah ekonomi, ini karena membesarkan anak di China ini bukanlah hal yang mudah guys. Belum lagi di sana tuh apa-apa serba mahal, terutama di kota-kota besarnya. Nah ini kalau yang kita tahu dapat informasi ya, warga China kelas bawah aja itu harus mati-matian untuk menyekolahkan pendidikan satu anak.
itu gimana lebih dari satu gitu. Nah karena memang beda ya guys, kalau di sini kan sekolah negeri semua iurannya ditanggung oleh pemerintah alias gratis. Kalau di sana walaupun sang anak masuk sekolah negeri tapi iurannya selangit guys. Belum lagi tambahan pembayaran makanan hingga kegiatan ekstrakurikulernya. Oleh karena itu nggak sedikit warga China yang memilih tetap melajang atau menikah tanpa memiliki anak, free child. Iya, memutuskan untuk free child akhirnya. Nah, ini demi mengatasi keengganan warga di China untuk punya anak dan menikah, Presiden China Xi Jinping mengeluarkan langkah-langkah baru seperti contohnya menjanjikan insentif pajak dan juga rumah, kemudian juga menyediakan layanan pengasuh anak, membangun lingkungan kerja yang ramah kehamilan, dan mengatur kembali mengenai pendidikan. Ya, jadi kalau kita berbicara soal pendidikan di sana, pemerintah China itu telah menutup ratusan ribu les private sebagai upaya memangkas bebas pekerjaan rumah atau PR dan kegiatan pendidikan di luar jam keluarga dan sekolah ya. Pekan lalu, maksudnya tuh beberapa waktu yang lalu gitu ya, negara tirai bambu ini juga berencana melarang aborsi dan mengambil langkah agar perawatan kesuburan lebih mudah diakses. Ini mereka serius banget loh, sampai perawatan kesuburan mau dibahas sama mereka. Iya, China tuh kayaknya memang concern banget ya sama namanya keluarga tuh punya anak berapa. Kan mereka juga ada peraturan ya guys ya, maksudnya ada batas satu kepala keluarga tuh harus hanya Dulu bisa satu. punya. Dulu satu, Sekarang karena dua, setahu saya. populasi mereka yang bayangin coba orang keturunan China itu udah menyebar ke seluruh Banyak banget, dunia, miliaran guys. populasi. Jadi kalau dulu kan ada policy one family one kid gitu kan. Iya. Kalau sekarang tuh sudah boleh dua gitu kan. Dan dulu itu sedih guys. Jadi karena agar bisa meneruskan nama keluarga selalu diharapkan anak cowok. Iya. Sedih banget. Iya, jadi kayak masih pakai zaman dulu banget ya. Anak cowok tuh lebih di nomor satukan Nah, gitu. akhirnya kan setelah karena anak cowok sendiri semua banyak gitu kan sendirian, jadi susah nyari jodoh deh. Karena Poligami semuanya lagi. karena semuanya Perempuannya lebih sedikit. karena semuanya laki-laki pengennya banyak. punya anak perempuan. Akhirnya tuh sempat ada namanya, saya lupa, kalau nggak salah namanya Merit Express deh. Jadi Oke. nyari pasangannya dari luar negeri. Oke. Gitu melalui itu kayak internet. kalau Rusia ya. Sama, Iya, nah itu tapi lebih ke perempuannya. Yang nyari ya. Perempuannya yang nyari-nyari jodoh sampai ke luar negeri karena susah di sana. Popularitas wanita lebih besar dibanding laki-laki. Populasinya ya. Oh iya. Yap. Dan emang kalau kita membicarakan negara China, mereka itu kalau ke masyarakatnya tuh sangat sosialis, sama kayak policy zero covid mereka. Di mana mereka ngelindungin masyarakatnya banget, nggak boleh ada yang kena covid dan segala macam. Ini sama dengan halnya dengan permasalahan resesi seks yang menyebabkan menurunnya populasi mereka, sehingga mereka ini pengennya mengatur masyarakatnya supaya lebih banyak populasinya tahun depan. Kayak tadi kita udah sempat bahas ya, mereka bakal mentiadakan peraturan aborsi dan juga akan memudahkan akses ke kesuburan wanita dan segala macam, kesuburan pasangan dan segala macam. Dan habis ini kita bakal ngebahas juga faktor penyebab dari fenomena resesi seks, nggak cuma di China aja tapi juga di beberapa negara Serta dampaknya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu ke negara kita Indonesia. Kalau di sekitar saya sih, apalagi pas pandemi ya, itu malah nambah anak, iya. Populasinya Gak bertambah. kemana-mana mungkin kan ya. AC terus atau hujan kan kekepan ya udah jadi. Ya, anak. jadi gitu. Kalau di sekitar saya tuh gitu. Jadi apalagi kalau kita sudah mulai masuk, ini udah 2 tahun nih, ini masuk ke tahun ketiga 2020, 2021, 2022. Kalau sebenarnya setiap tahun sih, tapi tahun ini berasa banget 3 tahun ini. Kalau udah masuk bulan September, selamat datang. Selamat datang bayi-bayi yang lahir di tahun baru ya kan, yang Karena hujan-hujan. bulan 9 gitu kan. Hujan-hujan ya kan. Oke, kita masih akan membahas tentang resesi seks di berbagai dunia, bukan hanya di China aja. Dan kira-kira apa sih dampak dari resesi seks tersebut? Setelah satu ini Nah, ya. betul. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi di Hai Indonesia, masih sama Nuka dan juga Ditan. Di sini kita masih bahas tadi resesi seks ya, yang ada di negara China gitu. Iya bener banget, tapi nggak cuma negara China aja, maksudnya
negara China mengalami resesi seks, tapi tadi kan di akhir segmen sebelumnya saya sempat bilang kalau di Indonesia di sekitar saya tuh pandemi ini malah pertumbuhan atau maksudnya bibit-bibit baru. Yoi, yang udah berkeluarga ya. Yang udah berkeluarga loh. Itu tuh malah yang tadinya sulit hamil malah jadi hamil, yang tadinya berencana belum punya dedek baru jadi punya dedek baru dan lain-lain di sekitar saya. Gitu. Iya. Semoga nular ke saya, amin. Amin ya Allah, amin Allahumma amin gitu. Jadi kalau di negara China, fenomena resesi seks juga sedang terjadi di sejumlah negara. Ini nggak hanya di China, mulai dari wilayah barat hingga Asia. Dalam beberapa tahun terakhir ini tuh banyak yang mengalami resesi seks. Nah, di sejumlah negara resesi seks kini muncul sebagai dampak dari sejumlah persoalan. Yang pertama ada misalkan karena pandemi COVID-19 dan perubahan iklim atau climate change disebut-sebut menjadi salah satu biang keladi nih penyebab fenomena tersebut. Itu masuk di akal sih karena climate change kan merubah cuaca juga gitu. Iya. Misalnya membuat orang jadi males gitu. Tadinya daerahnya adem jadi nggak adem. Karena gersang panas. Mungkin ya. Oke, sekarang kita bakal ngebahas sebenarnya apa sih sesungguhnya penyebab dari fenomena resesi seks ini. Ada beberapa penyebabnya. Salah satunya yang pertama itu adalah saat ini banyak populasi manusia yang lebih mementingkan karirnya. Karena saat masuk ke usia produktif, besar kemungkinan kita akan memiliki fokus yang berbeda. Beberapa orang akan lebih fokus untuk dirinya sendiri dalam membangun karir. Sehingga karena keasikan mengejar karir nih, sampai lupa dengan usia yang udah matang untuk masuk ke jenjang yang lebih serius. Tuh, jangan fokus ke karir terus makanya. Anda nyindir? Oh enggak, saya ngomongin diri saya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin ini karena faktor permasalahan ekonomi ya. Sekarang ini kita tahu lebih sedikit anak muda yang mau menikah karena tersandung masalah ekonomi. Banyak. Betul banget. Sehingga dari sini menyebabkan lebih sedikit orang yang berhubungan seks. Perlu dicatat guys, kebanyakan hal ini dirasakan oleh negara-negara yang maju ya. Karena mereka tuh kan kayak misalkan negara Jepang, apalagi kita tahu Jepang itu kan pekerja keras banget masyarakatnya ya. Mereka bisa loh untuk nggak nikah karena dari pagi ketemu malam kerja terus kerjaannya. Fokusnya mereka ke kerja. Kalau ngomongin Jepang emang agak unik, saya pernah nonton dokumentasi, jadi dokumentasinya ini tentang ya itu dia fenomena kenapa populasinya tidak berkembang. Dan salah satu di dokumentasi itu adalah ada girls night out, jadi cewek-cewek jalan gitu. Terus ya udah ada yang ngaku bahwa saya sudah lama tidak berhubungan dengan suami saya, tapi saya tahu suami saya berhubungan di luar dan saya juga berhubungan di luar sama orang lain masing-masing. Bisa separah itu dan karena berhubungan di luar berarti mereka nggak karena tidak ada komitmen jadi mereka nggak bikin anak gitu. Jangankan di Jepang, Indonesia kayak gitu juga banyak guys. Iya nggak, kalau di Jepang tuh udah ini banget, udah biasa banget sebegitunya gitu ya. Jadi girls night out makan malam sama cewek-cewek ibu-ibu semua dan ternyata satu meja sebagian besar seperti itu. Gitu, itu udah hal yang sangat biasa. Atau menemukan warga Jepang yang kamu apa yang ditunggu gitu, karir udah oke, pendapatan sudah oke, kenapa nggak menikah? Fokus saya nggak di situ. Bisa. Kalau mereka bisa kayak ada gitu. yang kayak gitu. Ya fokus saya memang kerja, saya mau cari karir, hidup saya untuk kerja. Orang Jepang tuh jangan salah guys. Kadang-kadang kalau kamu kenal sama misalkan laki-laki Jepang, kok kaku sih? Mereka gitu. Fokusnya di situ. Fokusnya nggak ke distract sama yang cinta-cintaan gitu guys. Dan selanjutnya salah satu penyebabnya juga adalah tingkat pernikahan yang lebih sedikit. Ini sempat terjadi di Indonesia pas awal pandemi, tapi sekarang udah santai lagi sih. Jadi resesi seks ini bisa terjadi karena tingkat pernikahan yang cenderung menurun ya. Mereka yang telah menikah ini umumnya akan mengatakan jika aktivitas seksual mereka ini lebih banyak daripada yang belum menikah. Tapi sekarang ini lebih sedikit anak muda yang mau untuk menikah. Sehingga menyebabkan lebih sedikit orang yang berhubungan seks. Ini terjadi juga di lingkungan sepupu-sepupu saya. Mereka ini tahun 2020 yang mau nikah ditunda. Baru nikah tahun 2021 dan juga tahun 2022 dan saya nggak diundang karena pandemi ya. Tapi ngomong-ngomong Nuka sebenarnya tuh kalau masa pandemi itu ya. Gue lebih sedih denger gue nggak diundang. Yang diundang bude-bude, pade-pade. Karena pandemi emang karena males ngundang lu nih. Enggak ada, emang sepupu gak datang, pade-pade sama bude-bude yang datang, om tante. Tapi emang kalau menurut saya itu ya, menikah di kala pandemi itu lebih simpel ya, karena undangan terbatas. Menghemat budget. Menghemat. Saya sampai bilang sama istri saya, apa kita nikah lagi nih ya pandemi ini. Enggak, maksud saya nikah sama istri saya lagi, maksud saya enggak yang lain-lain. Ya ngapain juga, tole. Aduh, bener-bener deh ya. Oke, faktor berikutnya karena stres, karena pekerjaan dan juga kelelahan. Biasanya kalau stres karena pekerjaan dan kelelahan, ini bisa memungkinkan kalian menjadi adanya resesi seks gitu.
Orang-orang yang seharian bekerja dan menanggung banyak beban, pada akhirnya mereka akan merasa kelelahan dan sudah tidak ada mood lagi untuk berhubungan seks. Karena Ya. capek, lelah, ya udah. Betul, dan selanjutnya selain penyebab yang barusan kita sebutin, ternyata fenomena fenomena resesi seks ini guys bisa berdampak juga pada ekonomi suatu negara guys. Jadi bila fenomena ini terus terjadi, maka akan berdampak negatif juga pada aspek sosial dan ekonomi. Yaitu piramida penduduk akan berbentuk kebalik. Jadi bukan piramida ke atas, tapi piramida Ke bawah. gitu, kebalik gitu ya. Ini penduduk usia tua dan penduduk usia yang non produktif tersebut ini akan lebih dominan ada di atas. Sementara yang produktif ini akan ada di bawah. Dan dengan demikian hal ini akan menyebabkan kesulitan pencarian tenaga kerja yang akhirnya jadi berdampak pada sektor ekonomi ini yang terjadi pada negara Jepang. Jepang itu penduduk lanjut usia itu dan non produktifnya sangat tinggi di atas, sehingga ekonomi Jepang tiap tahun sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Iya. Udah mentok betul. dia, tapi Iya. ekonominya tinggi banget. Dia kan Iya. 5 besar. Ya iyalah, dia beda. Dengan populasi yang nggak banyak, mereka 5 besar dan ekonominya udah nggak bisa bertumbuh lagi. Jadi kalau kampanye di Jepang mau jadi presiden, mau jadi menteri, saya akan meningkatkan ekonomi, nggak ada yang milih, nggak ada yang percaya. Karena udah mentok. Udah mentok, segitu Iya. aja ekonomi mau naik seberapa gitu Itu kan. pun udah maju lah kalau dibanding. Udah sangat maju. Maju banget. Udah sangat gitu. maju. Jadi emang kalau ingat ya guys, karir itu penting, tapi kita juga nggak boleh lupa dengan pernikahan, apalagi yang namanya punya keturunan. Tapi buat kita di Indonesia, tenang guys, banyak anak, banyak rezeki. Semboyan itu kayaknya masih ada sampai sekarang gitu Kadang kan. tuh gini ya, maksudnya kalau dilihat dari faktor ekonomi kan mereka sebenarnya sadar gitu ya. Aduh gue nih tidak terlalu mampu dalam kata gitu kan. Untuk hidup sehari-hari aja udah susah gitu. Aku menemukan contoh gitu. Banyak kok. Salah satu inian lah binaan komunitas waktu itu, tapi udah tidak gitu. Karena udah dibilang sama kita saat itu anaknya sudah 3 dan tidak ada yang sekolah. Karena mereka tidak punya biaya. Nambah anak 1 lagi, sekarang nambah lagi 1 jadi 5. Iya begitu. Akhirnya kita putus untuk tidak membiayai karena pas kita biayai suaminya makin lepas tanggung jawab untuk tidak Jadi menafkahi, sengaja ya? jadi sengaja mengandalkan kita Ya. gitu. Dan akhirnya sekarang dia apa-apa serba bingung kan. Karena tahu alasannya dia mau banyak anak, biar suami saya nggak selingkuh. Ya kalau mau selingkuh mah selingkuh aja say gitu, Nggak, udah nggak ngaruh. Itu juga sebenarnya masalah ini juga, kurangnya pendidikan mengenai kontrasepsi juga iya, gitu kan. edukasi. Padahal kalau kita udah berbicara gitu, kamu ke puskesmas terdekat rumah, biasanya mereka tuh menyediakan Kontrasepsi kan banyak. pil KB atau yang bentuk apa, tapi dalam harga yang sangat-sangat Iya, murah ada gitu. pil, ada kondom yang penting juga. kalian, aku ngomong di keluarga itu kalian dengan rutin per bulannya Pilnya. datang ke puskesmas tersebut. Nggak dilakuin, ya sudah kita stop untuk memberikan dia bantuan. Serba salah soalnya. Serba salah. Jadi ngerasa salah ya ngasih bantuan malah Kayak karena suaminya jadi nggak mau kerja, jadi maunya minta dikit-dikit terus. aku butuh ini, aku butuh itu. Akhirnya kita menilai juga kan, komunitas seperti itu kan kita juga nilai dong seperti apa yang kita kasih donasi. Ujung-ujungnya enggak deh kalau kayak gini dia nggak berkembang, nggak berpikir. Fenomena seperti itu tuh maju. banyak terjadi juga di Betul. negara, masih terjadi, banyak terjadi di negara kita sih kayak gitu. Jadi kurangnya pendidikan malah membuat, jadi gini, kalau resesi seks buruk, tapi kalau populasinya over itu juga nggak baik juga gitu Iya kayak sebenarnya. tadi kan ujung-ujungnya sekarang punya 5 anak dengan alasan biar suaminya tidak selingkuh, tapi dia akhirnya mengorbankan anak-anak ini dengan tidak dikasih makan yang baik, Gizinya pendidikan kurang. boro-boro dikasih, gizi kurang, Ya. sakit-sakitan. Ujung-ujungnya lu zolimnya sama anak kan? Betul. Gitu. Dan selanjutnya kita tunggu aja ya tahun 2045 di mana generasi Indonesia emas ya. Yeah. Di mana Indonesia katanya bakal menikmati yang namanya boom populasi lah pokoknya, sehingga nanti kita akan berdampak sangat positif untuk ekonomi negara kita. Kita tunggu aja. We'll Iya, see about seperti it apa. gitu kan. Oke, mudah-mudahan bisa lebih jauh lebih baik ya. Ya, untuk secara ekonomi. Ekonomi, pasti dong harusnya ya gitu. Oke, nanti kita akan masih membahas lagi tentang resesi seks seperti apa. Tapi kita harus break dulu sebentar guys ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai,
Indonesia, welcome back di Hai Indonesia pastinya ya. Sama kita berdua lagi, Iya, Dynamic welcome back to the Duo. show. Kita masih ngebahas tema kita yang berjudul resesi seks. Sofon. Ingat ya, ini bukan kita Bukan mau ya, bukan saksofon ya. Bukan saksofon, bukan kita mau bahas yang vulgar-vulgar juga. Iya. Sebenarnya ini edukasi sih buat kalian Iya, gitu. padahal saya sengaja lo pakai kemeja merah gini karena saya ingin menjadi dok. Marun. Oke, kemeja marun, fine. Merah nih kayak dalaman gue. Oke, karena saya ingin menjadi dokter cinta spesialis bucin. Nggak cocok. Muka Anda nggak cocok, Pak. Nggak Kalau dapet Anda ya. jadi dokter cinta, saya mau ke dokter cinta dong. Oh iya ini Saya dokternya. dokternya. Buka pintu dokternya Anda. Nggak jadi. Mohon maaf. Saya bisa gila sendiri Ya, nanti. saya akan menanggulangi permasalahan cinta maksudnya. Bukan menanggulangi, menambah. Menambah permasalahan cinta. Oke, kita balik ke topik kita mengenai resesi seks. Kali ini kita bakal ngebahas kalau Tangan tadi kan harus di gitu negara ya? China ya. Tangan lo harus gitu. Apaan sih? Jati diri. Jadi enggak, ini biasa aja, ekspresif. Tangan saya tuh ekspresif Oke, gitu kan. lagi kita akan kembali ke tema kita Ya, lagi nggak apa-apa. ya. Resesi seks. Oke, baru begitu. Dia lupa jati dirinya ketahuan kan? Ini kalau tadi kita udah ngebahas dari negara China kan, kali ini kita bakal membahas resesi seks di berbagai dunia lainnya yang saat ini masih menjadi sorotan. Usai China yang dikabarkan mengalami persoalan tersebut, selain China, negara Amerika juga diketahui mengalami fenomena ini. Nah, kira-kira selain negara Amerika dan negara China, negara mana aja sih yang saat ini dilanda resesi seks? Akankah Indonesia salah satunya? Beruntungnya sih guys, Indonesia bukan termasuk dalam salah satu negara yang mengalami resesi seks. Iya sih kita karena kita tidak secara mungkin. budaya sama agama kan kita. Iya, tidak mungkin. Iya kita secara agama dididik yaitu punya anak, secara budaya juga kita turun-temurun harus punya anak gitu kan. Kalau di Indonesia ya, kalian kita menerapkan resesi seks bakal gini. Kok belum punya anak? Iya nanti nggak digituin dong kalau kumpul Kok keluarga. anaknya satu nggak mau nambah? Udah dua nih, kapan anak ketiga? Iya, ntar Gimana mau resesi bingung nggak seks lo? kalau di Indonesia? Itulah yang saya maksud secara budaya ya. Iya. Secara budaya kalau kumpul keluarga, kok belum punya anak gitu kan. Iya. Kok baru satu sih nggak mau dikasih adek? Repot bos. Udah dua aja. Kapan anak ketiga? Terus sampai anak 10 ditanyain nanti. Oke, kali ini kita bakal ngebahas beberapa alasan dan penyebab mengapa negara-negara tersebut mengalami resesi seks ya. Yang pertama ini mulai dari alasan seperti biaya untuk membesarkan anak yang mahal kayak di China ya, hingga adanya kepentingan untuk sekolah dan juga pekerjaan. Ini langsung aja, ini dia beberapa negara-negara yang mengalami resesi seks. Yang pertama adalah Jepang. Wah, Jepang sih juaranya dari zaman dulu Kan ya. tadi udah kita spill ya. Dari kita belum bahas Iya. resesi seks global, dia udah nih. Iya. Gitu loh. Ya gimana dong? Orang masyarakat di sananya tujuan utamanya kerja. Iya, bahkan saya punya teman yang menikah dengan orang Jepang, suaminya orang Jepang, dan dia bilang bahwa dia mau emang mencari pasangan luar Jepang karena dia aktif secara seksual gitu. Dia takut kalau dia bersama orang Jepang, dia nanti nggak dapet dicuekin. pasangan yang Takutnya pasangannya diemin dia yang dingin gitu. takutnya pasangannya dingin di tempat tidur gitu. Karena ngebahas negara Jepang dikit aja ya. Saya kan juga mempelajari secara dalam ya budaya Jepang melalui komik-komik yang dijual gitu kan. Dan kalau kita baca komik-komik Jepang itu, kalian tahu lah mereka tidur aja kepisah kan. Bapaknya Nobita maksud saya, bapaknya Shinchan. Bapak ibunya kan tidurnya kepisah. Ya tapi walaupun Maksudnya nggak satu Shinchan punya selimut. adek. Iya nggak, maksudnya nggak satu selimut gitu. Mereka Bodo amat. masing-masing kepisah gitu Iya, kan. kenapa sih harus yang kartun? Ya enggak kan saya belajar dijadiin budayanya gitu. dari sana. Anyway, Oh, oke. balik ke Jepang, negara Sakura ini mencatat rekor jumlah kelahiran terendah pada tahun 2021 ya. Dilansir dari Reuters ini ada 811.604 kelahiran di Jepang pada tahun 2021. Dan angka ini merupakan rekor terendah sejak tahun 1899 guys. 120 tahun berarti kurang lebih ya. Ya. Rekor terendah. Dari 1899 120 ya. tahun kurang lebih ini rekor terendahnya, dan di tahun itu juga jumlah kematian naik menjadi sekitar 1,4 juta, Juta, 1.400.000 orang, sehingga otomatis populasi warganya menyusut menjadi sekitar 600 ribuan. Selain itu juga tingkat kesuburan dari 6 tahun terakhir selalu saja mengalami penurunan menjadi 1,3 poinnya. Bahkan pada survei kesuburan nasional Jepang di tahun 2019 ini mencatat bahwa 1 dari setiap 10 pria di Jepang dengan umur 30 tahun mengaku belum tertarik untuk berkeluarga.
Alasannya beragam faktor, tapi salah satunya adalah karena ketidakstabilan keuangan nasional yang sebenarnya sangat stabil tapi udah nggak bisa berkembang lagi. Sedikit bahas juga, saya pernah ketemu orang Jepang, waktu itu lagi festival yang di Kemayoran itu, ada acara di Kemayoran. Terus ini ada 2 orang dari Jepang, satu pemain basket, dia harus perform hampir tiap hari di panggung gitu kan. Satu lagi manajer ya, manajer umur 36 tahun, cuman kelakuannya kayak Kecil. maba, kayak mahasiswa baru kelakuannya. Kayak anak kecil. Santai banget aja udah. Ya emang hidup mereka kayak gitu. Iya, maksudnya pemikirannya ya. Pemikirannya tuh mereka kayak udah benar sarjana. sangat open minded. Jadi kalau ngobrol udah sekolah, udah sarjana, udah. Lu gak ada pikiran keluarga? Enggak, belum. Santai banget dia gitu. Iya, segitunya memang orang sana. Umur 36 tahun, sedangkan kita yang umur 23, 24 udah tegang, aduh gak bagaimana menghadapi masa depan. Mereka gak peduli sama masa depan. Apa kabar? Santai aja. Cuma ditanyain kapan nikah? What? Santai aja mereka. Yaudah slow aja lah ya gitu. Oke, negara berikutnya kalau tadi Jepang, kita ke Singapura selanjutnya. Ini banyak dari warga Singapura yang ogah menikah katanya ya. Hal ini justru membuat angka perkawinan terus-menerus berimbas pada rendahnya angka kelahiran. Dibandingkan rata-rata global yaitu 2,3 angka kelahiran bayi per ibu, di Singapura hanya 1,12 di tahun 2021. Kondisi ini lantas membuat pemerintah Singapura memutar otak untuk melakukan sejumlah upaya guna menggenjot tingkat perkawinan di negeri Singapura ya. Nah, salah satunya dengan menawarkan insentif uang tunai bonus bayi untuk menambah semangat warga negaranya guna memiliki anak nih. Bahkan ya, negara Singapura juga berencana mengizinkan para wanita lajangnya untuk membekukan sel telurnya mulai tahun depan. Ini membuka kemungkinan bagi para wanita nantinya untuk bisa hamil sekalipun saat tubuhnya tak lagi memproduksi sel telur. Ini kalau bahas Singapura dan tahun 2021, Singapura tuh lockdownnya juga parah sih. Iya, mereka ketat kok. Kita karena kita negara tetangga kan, kita agak-agak paham tentang Singapura, dan mereka juga populasinya nggak banyak dan orang-orangnya ambisius gitu kan, harus sukses. Iya, gitu. sama. Mereka tuh mikirnya gimana kita harus maju, gimana kita harus kerja, gimana harus mengumpulkan. Tapi jalan pemikirannya lebih terbuka dari Jepang ya. Iya, ini agak lebih rileks lah. Kalau ya. kita ngomongin sosial. Kalau ngomongin sosial, ya Singapura jauh lebih rileks lah. Karena kan di sana juga dia complicated, maksudnya banyak campuran ras-ras yang tinggal di sana kan. Betul. Baik, dan selanjutnya kita moving on ke negara Amerika Serikat. Ini agak unik, soalnya Amerika juga jadi ribet ya. Isu resesi seks di Amerika ini udah mencuat sejak tahun 2019 lalu ya, belum ada pandemi. Kemudian saat pandemi COVID-19 merebak, banyak pasangan yang akhirnya menunda menikah atau memiliki anak. Dalam penelitian dari Institute for Family Studies atau IFS, ini menunjukkan bahwa tren antara tahun 2008 hingga 2021, jumlah orang dewasa muda yang ogah untuk berhubungan seks atau memiliki anak ini meningkat dari 8% menjadi 21%. Peningkatan ini juga didorong oleh pernikahan yang tertunda imbas pandemi COVID-19. Sedikit bahas tentang Amerika, saya pernah mendengar bahwa di Amerika ini emang berkembang populasi yang mengurangi berhubungan seks bebas gitu. Tapi saya kaget bahwa ternyata tinggi juga 21% ya. Ini tinggi banget loh, karena sempat ada di Amerika gerakan bahwa kita hanya having sex dengan pasangan sah kita, dan juga sempat berkembang juga bahwa we're just going having sex dengan pasangan kita aja, yang belum sah juga nggak apa-apa, tapi pasangan aja. Gitu kan. Jadi no more free sex itu sempat ada gerakan itu 10-an tahun lalu. Yep. Dan ternyata gerakannya sangat berkembang, 21% itu lumayan banget, besar menurut saya. Besar, cukup besar ya. Oke, dari Amerika Serikat kita ke Inggris. Nah, selain Cina, Amerika Serikat, Jepang, Inggris juga menjadi salah satu negara yang mengalami resesi seks. Jadi kalau berdasarkan survei nasional terkait perilaku seksual dan gaya hidup, angka aktivitas seksual responden sejak tahun 2001 hingga 2012 ini mengalami penurunan ya. Penurunan terbesar terjadi rentang usia di atas 25 tahun yang sudah menikah maupun tinggal bersama. Bahkan survei tersebut sudah diisi oleh lebih dari 34.000 masyarakat segala kelompok yang ada di Inggris. Inggris, saya nggak banyak informasi tentang Inggris sih. Saya juga agak bingung kenapa terjadi resesi seks di sana sih. Anyway, moving on, kita sekarang ke negara Korea Selatan. Apa bahasanya? Saranghae. Opa! Kalau kamu bukan opa. Saranghae. Opa. Itu apa? Ya opa. Alah, opa kayak kakek dong. Moving on ke Korea Selatan, South Korea. Ini nggak usah digituin juga suara lo.
Oh iya Pak, gitu Nggak ya. usah digituin juga, gue yang ada gue nggak enak dengerin. Selangio gitu kan. Kalau di Korea sendiri fenomena resesi seks ini semakin banyak dilakukan pasca munculnya sebuah kelompok feminis radikal yang mendukung hal tersebut nih ya. Menurut laporan dari kantor berita Korea Selatan, ini ada 4 no, 4 tidak, yang merupakan kepanjangan dari 1 no dating, 2 no sex, 3 no marriage, dan keempat no child rearing. Yang artinya pertama adalah tidak berkencan, nggak pacaran. Yang kedua tidak melakukan seks. Yang ketiga tidak menikah. Dan keempat tidak mau memiliki ataupun mengasuh anak. Kelompok ini diketahui berisikan kumpulan wanita yang menolak sistem sosial patriarki yang kaku. Sosial patriarki itu yang emang di Korea Selatan tuh patriarki banget sih. Patriarki itu cowok pasti yang mimpin. Kalau di kita kan enggak. Kita menteri cewek, oh biasa aja. Direktur perusahaan cewek, oh biasa aja. Coba lu ke Korea, ke Jepang jarang gitu kan, patriarki banget. Cowok semua yang ada. Dan kelompok tersebut bilang bahwa mereka bersumpah untuk tidak menikah atau tidak mau punya anak ataupun melakukan hubungan badan. Ternyata efeknya cukup besar ya di sana ya. Bahkan menurut data 1 dekade lalu, ini menyebut bahwa hampir 47% wanita Korea yang single, yang lajang dan belum menikah, ini mengatakan bahwa mereka menganggap pernikahan itu perlu. Tapi sejak tahun 2018, jumlahnya malah turun drastis jadi 22,4%. Selain itu, jumlah pasangan yang menikah juga terus menurun, menjadi hanya 257.600 pasangan aja. Ini merosot ya angka tahunannya ya, dari angka 434.900 di tahun 1996 silam. Akibat fenomena tersebut, Korea Selatan terancam menghadapi bencana demografis yang melambung tinggi. Ini mungkin Korea Selatan jadi mengikuti budaya tetangganya Jepang. Kalau Jepang kan emang kayak gitu. Dan di sisi lain sih ada satu hal yang positif, karena saya mendengar adik-adiknya teman saya tuh ada beberapa yang gampang dapat kerjaan di Korea sama Jepang. Oh ya? Iya, lulus kuliah, belajar bahasa, terbang ke sana. Yap. Gitu. Oke, itu ya Jadi ininya, kelebihannya. Jadi banyak lapangan kerja yang bisa dikerjain gitu Wow, buat kita. bagus juga ya. Nah tuh, tapi selain itu jomblo-jomblo kalian nggak perlu khawatir. Karena kalian punya banyak teman di Jepang dan Korea Selatan yang Tuh, memilih untuk Nuka. jomblo. Jangan ke saya ya. Jangan ke saya Oke. gitu ya. Oke, balik lagi ke Korea Selatan. Betul nih, lebih-lebih kini pemerintah di Korea Selatan ini sudah memprediksi populasi warganya di angka 55 juta akan turun menjadi 39 juta di tahun 2067. Mereka udah sampai mikir ke 2067, kita di sini masih banyak demo dan lain-lain. Wow. Ya keren ya, 2067 mereka udah Dari pikirkan 50 loh. ke 30 juta tuh jauh loh. Jauh banget. Macetnya nggak ada macet. Oh bisa lebih lowong di sana ya. Nah karena pada tahun itu setengah dari populasi negara tersebut akan berusia 62 tahun atau bahkan lebih tua. Betul sekali. Dan selanjutnya adalah negara Rusia yang barusan Nuka sempat cerita juga, nanti tambahin ceritanya ya. Jadi indikasi resesi seks ini juga terjadi di negara Rusia. Ini terlihat dari krisis populasi yang saat ini tengah terjadi ya. Hal itu akhirnya membuat Presiden Rusia Bapak Vladimir Putin meluncurkan dekret barunya, di mana Vladimir Putin, Bapak Presiden ini menghidupkan kembali penghargaan Mother Hero. Ini ada di era Uni Soviet dulu untuk mengatasi krisis populasi yang sedang melanda negaranya saat ini. Nah, Mother Hero atau ibu jagoan gitu ibaratnya, ibu pahlawan, ini bakal ditunjukkan untuk wanita yang memiliki lebih dari 10 anak. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 10 anak. Gila banyak banget. Banyak ya? Banyak banget. Tujuannya adalah dalam rangka meringankan krisis demografis di Rusia. 10 tuh banyak loh. Tapi kalau kita menelisik ke Kucing. orang-orang dulu, jangan salah. Iya, ya kalau Rusia tuh Mother Hero setahu saya itu setelah Perang Dunia Kedua kan Iya. populasi mudanya meninggal semua. Akhirnya mereka bikin dekret itu pas masih namanya Uni Soviet belum Rusia. Iya, betul banget. Ya memang karena dalam statistik Rosstat atau dalam Badan Statistik Negara Federal Rusia terbaru, ini mengatakan bahwa populasi negara Rusia menyusut rata-rata 86.000 orang per bulan dalam periode bulan Januari hingga Mei 2022 lalu ya. Belum lagi kini negara Ukraina dan Rusia kan kita tahu sedang terjadinya perang. Bisa jadi populasi negara Rusia juga akan terus mengalami penurunan per bulannya. Iya, betul banget. Apalagi tadi Nuka juga sempat bilang ya bahwa banyak wanita-wanita di Rusia yang susah cari jodoh sehingga nyari jodoh dari negara-negara lain. Ini gitu lagi kan. perang kan, mungkin bisa Repot. tambah sulit ya. Siapa juga yang mau ke Rusia kan buat cari cewek, takut ke bom gitu Takut kan. ke bom lagi repot Iya. gitu Niat kan. mau nyari jodoh,
ujung-ujungnya mati kena muda. masalah gitu. Iya, Oke. kena bom kan nggak lucu gitu. Ini semoga aja fenomena resesi seks ini cepat berlalu ya guys dari beberapa negara gitu kan. Karena dampaknya kasihan buat negara-negara tersebut. Tapi bersyukur buat Indonesia. Karena Indonesia sendiri tuh dulu gue sempat ikutin acara beberapa kali namanya Indonesia Emas 2045. Di mana pada tahun 2045 populasi Indonesia itu kita bakal 3 besar apa? Kita kan Bisa selama ini jadi, kita kita selama tuh ini kan besar. 4-5 besar kan. Iya. 4-5. Itu aja udah luar biasa loh. Kita ada di posisi 4 sampai 5 Ya, besar. kita bakal menyalip India kalau menurut statistik. Iya. Kan Amerika, China, India gitu. Kalau menurut statistik. Iya. Gitu kan, kita akan menjadi 3 besar dan nanti kalau melihat data dari negara Korea yang menyusut, saya percaya sih kita bakal masuk ke 3 besar. Iya. Gue aja berencana kan, ya 2 sama 3 lah. Gue sampai 3 aja dah. Pak anak, Iya. pasangan aja dulu. Tapi nggak apa-apa, manusia boleh Kita berusaha. berencana. Oh iya. Ya, kita manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ya, saya satu aja dulu nggak apa-apa ya Allah. Amin. Yang penting jadi dulu ya, Tan. Dulu, amin. Ya, Tan. Tapi memang kalau kita ngomongin fenomena resesi seks juga, ini bergantung pada aktivitasnya juga. Kalau saya lagi rutin karena lagi program anak. Kalau kamu? Ih, nanya. Oh sorry. Kan suaminya juga belum lupa, ada. lupa Bu. Cari dulu. Lupa. Tadi lu yang nyindir. Iya. Sekarang lu nanya lagi. Mau lu apa sih? Iya, Kadang suka bingung sama laki-laki ya. Gak bisa dipegang omongannya. Iya, mau dikasih anak doain ya amin. Ih, cucu meong ya Dita. Doain ya amin ya Rabbal. Amin, Toto langsung dapat kembar. Amin. Ada turunan kembar, emang ada Iya, ini ya. iya, bagus. Ada darah kembar dari Berarti istri. gak salah kan gue prediksi. Amin, jadiin aja dulu. Jadi dah kembar cewek cowok, amin. Yaudah, ya itu tadi kita mau bahas soal resesi seks. Nah setelah ini kita masih mau kasih kalian berita, cerita, informasi atau bahkan tips lainnya. Tapi jangan kemana-mana, kalian harus tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik.